Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kebetulan hari ini saya ingin keluar jalan-jalan ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Majene. Video kali ini juga merupakan tugas mata kuliah saya, mata kuliah Politik Lingkungan Global. Jadi, selain jalan-jalan, kita juga akan belajar tentang isu lingkungan dalam hubungan internasional. Penasaran kira-kira objek wisata apa yang akan saya kunjungi dan apa yang akan saya lakukan di sana? Ayo kita berangkat sama-sama. Hai, nah sekarang kita sudah berada di objek wisata yang saya maksud tadi. Seperti yang dilihat di belakang saya, Pantai Barane. Nah, berhubung karena masih dalam suasana peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni, di sini saya ingin melihat kondisi lingkungan di sekitar Pantai Barane. Apakah sampah atau lingkungan di sekitar sini sudah tercemar oleh sampah? Nah, di sini kita akan keliling-keliling. Jadi ayo kita sama-sama melihat keindahan sekaligus juga menyaksikan apakah banyak sampah atau tidak. Ayo. Hai, kemarin kita sudah jalan-jalan ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Majene, yaitu Pantai Barane. Niatnya sih kemarin kita maunya take video di sana, cuman karena cuaca yang tidak bersahabat, hujan dan juga angin yang cukup kencang, jadi tidak apa-apa. Kita ambil videonya di rumah saja. Oh iya nih, sebelum itu perkenalkan, nama saya Mas Ding, mahasiswa NGO Prodi Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat angkatan 2017. Jadi kemarin itu kita ke sana niatnya untuk melihat kondisi lingkungan yang ada di sana, apakah sudah tercemar oleh sampah atau tidak. Dan ternyata guys, di sana itu sudah banyak sampah plastik yang ada di sekitar pantai. Itu padahal sayang banget kan, itu dapat mengganggu ekosistem lingkungan, terutama ekosistem laut yang ada di sana. Oh iya, kebetulan juga di sini saya ingin menjelaskan sih tentang apa kira-kira isu lingkungan, bagaimana isu lingkungan dalam konteks hubungan internasional, dan juga apa atau hal-hal apa yang bisa kita lakukan sebagai salah satu aktor, dalam hal ini aktor individu, untuk menjaga lingkungan hidup. Maka jangan kemana-mana, saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa masalah lingkungan hidup ini timbul karena adanya interaksi antara aktivitas ekonomi dan eksistensi sumber daya alam. Semakin besar jumlah dan intensitas eksploitasi sumber daya alam tersebut, maka juga dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan cenderung mengalami peningkatan. Nah, isu lingkungan sendiri pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Kemudian 2 dasawarsa kemudian itu isu lingkungan hidup diangkat kembali dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992. Nah, sebelum itu juga ada Konferensi PBB tentang lingkungan di Montreal, Kanada tahun 1990. Pertemuan-pertemuan inilah yang kemudian menjadi penentu tentang isu-isu lingkungan hidup mulai diperhitungkan dalam dunia internasional.
Atas prakarsa PBB inilah mulai timbul upaya untuk menangani masalah-masalah lingkungan bersama dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, diawali dengan konferensi tadi, yaitu United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia tahun 1972 tadi, melahirkan suatu program dari PBB yang bernama United Nations Environmental Program. Nah, di sini sebagai upaya untuk memperhatikan lingkungan secara integratif, komprehensif, jangka panjang, dan terarah sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan atau sustainable development guna memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi isu global karena beberapa faktor sebenarnya. Pertama itu karena permasalahan lingkungan ini ya mempunyai efek global. Misalnya permasalahan yang menyangkut pada permasalahan global warming atau di mana meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon dirasakan oleh seluruh dunia. Kemudian faktor lainnya karena adanya eksploitasi dan degradasi lingkungan baik itu skala lokal, nasional dan internasional. Dan yang faktor lainnya adalah karena terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan itu berhubungan dengan proses terjadinya politik dan sosial ekonomi yang lebih luas, di mana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi politik global. Berbicara mengenai konteks politik lingkungan global, politik lingkungan global sendiri merupakan kajian ilmu yang mana dimulai pada akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an. Kajian ini menganalisa tentang peran-peran negara, lembaga-lembaga internasional, ekonomi politik global, serta kekuasaan global, norma dan ideologi, dan juga teori-teori hubungan internasional. Bahkan beberapa ahli melihat inti dari kajian politik lingkungan ini adalah pada kajian literatur atas negara dan bagaimana tata kelola global. Lantas kemudian bagaimana kira-kira politik lingkungan global yang ada di Indonesia ya? Nah, kasus pencemaran lingkungan seperti kasus Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara atau persoalan Freeport di Papua merupakan kasus yang menarik untuk dikaji dari sudut politik lingkungan. Nah, di sini ada uraian histori tentang proses penguasaan sumber daya alam, kemudian juga ada keterlibatan perusahaan asing, pejabat, kemudian juga pemerintahan, lembaga swadaya, dan organisasi lokal. Di sini juga ada peran media yang dan sekelompok masyarakat lokal yang mengkampanyekan, dan ada juga advokasi. Ada konflik politik dan perlawanan, kemudian ada juga campur tangan hukum, namun ada permainan di sini. Ada permainan politik yang membebaskan perusahaan dari penjara. Nah, kemudian dari tanggung jawab oleh pihak yang bisa membayar pihak penguasa. Di sini juga ada interaksi antara kekuasaan dan kewenangan. Jadi cukup komplit ya jika kasus ini dilihat dari aspek atau kajian politik lingkungan. Nah, kemudian juga salah satu isu lain yang bisa dikaji dari aspek politik lingkungan ini adalah pembalakan liar atau illegal logging, di mana merupakan salah satu kasus politik lingkungan yang paling lengkap unsurnya dan kompleks. Nah, di mana ekstraksi sumber daya hutan ini melibatkan berbagai institusi dan perorangan dengan perilaku opportunity yang luar biasa. Bahkan yang paling menarik adalah bahwa kegiatan pembalakan liar ini juga melibatkan pembuatan kebijakan dan keputusan politik di tingkat pemerintahan daerah yang dilakukan untuk menambah anggaran pendapatan daerah serta keuntungan pribadi. Nah, dalam sistem pemerintahan daerah maupun institusi informal. Jadi politik lingkungan ini cukup lengkap kasusnya di Indonesia ya. Hampir semua sumber daya alam dan politik yang terlibat di dalamnya. Ada politik yang terlibat di dalamnya. Jadi politik lingkungan dapat dianalisis dari penguasaan, kemudian juga privasi sumber air, eksploitasi sumber daya alam, baik itu hutan, kemudian perikanan, tambang pasir, lahan pertanian, dan sebagainya.
Kemudian ketika isu lingkungan hidup telah dikategorikan sebagai permasalahan global, maka selanjutnya muncul pertanyaan tentang siapa kira-kira aktor internasional yang dapat berperan dalam menangani isu ini. Nah, selama beberapa dekade, ilmu hubungan internasional, dekade terakhir maksud saya, ilmu hubungan internasional itu cenderung bersifat state-centric atau negara dianggap sebagai aktor tunggal dalam politik internasional. Namun makin kesini aktor-aktor dalam hubungan internasional itu juga bertambah. Salah satunya adalah aktor non negara, yakni berupa korporasi dan organisasi non pemerintah atau non government organization atau NGO. Nah, aktor non negara ini berperan dalam memantau perilaku pemerintah. Dan juga terkadang mereka juga secara aktif bermitra dengan pemerintah untuk menyediakan layanan yang sebelumnya menjadi domain eksklusif negara. Nah, pergeseran lokus pemerintah ke aktor non-negara merupakan akibat dari kegagalan administrasi publik tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, meskipun demikian, terdapat beberapa fungsi tertentu di dalam sebuah negara yang tidak dapat digantikan oleh aktor non-negara. Nah, ada beberapa contoh sebenarnya organisasi internasional non negara yang terlibat aktif dalam upaya menjaga lingkungan, yakni untuk tingkat internasional sendiri ada Greenpeace, dan untuk lokal di Indonesia itu ada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Selain itu, kita sebagai aktor individu juga bisa terlibat dalam upaya menjaga lingkungan hidup dengan melakukan langkah-langkah kecil. Kira-kira langkah seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini saya punya cuplikan video seperti yang saya lakukan saat kemarin mengunjungi objek wisata Barane. Dan ini hal-hal ini juga kita bisa lakukan saat beraktivitas di kegiatan lainnya. Jadi saksikan video tips atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menjaga lingkungan, dimulai dari diri kita sendiri. Oke, demikian apa yang saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih telah menonton, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Politik Lingkungan Global. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekeliruan di dalamnya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Nah, kira-kira ketika isu lingkungan global telah dikategorikan salah, terbalik katanya. Ini